Ya, makasih Mas Agus udah sampai kepada yang berikutnya yang mengenai assessment nih. Gimana kalau Oke. di Bandung nih Pak Aus, mengenai assessment nih. Emang ini eh, di beberapa kesempatan yang sebelumnya itu ada juga yang menyampaikan memakai, saya juga pakai sistem itu namanya honor code aja. Jadi ya seperti tadi disampaikan, memang sangat sulit kan untuk online ini untuk menguji kejujuran. Jadi ya kita pakai honor code. Artinya ada statement dari student bahwa saya mengerjakan ini principally adalah usaha saya sendiri gitu aja. Mengenai lebihnya ya itu tadi memang sangat sulit. Saya sudah pengalaman juga dengan Blackboard ini dengan berbagai cara dan saya temukan selalu ada kelemahan di mana-mana di setiap option yang kita pilih. Silakan kalau Pak Uus ada ini tambahan. Ini kalau saya tayangkan dulu ya, yang gimana nih kok kita bisa? Silakan Pak. Saya bisa ini share screen. saya stop. Ya. Ya. Mana dulu? Maaf, agak lama nih. Jauh, Pak. Ya ingin memperlihatkan apa yang kami lakukan dengan. Oh iya Pak, silakan. Ya, ini ya. Ini yang pernah kami lakukan kemarin. Jadi e-learning ada dua, ada UBT, UBL dan Moodle gitu ya. Ini tampilan e-learning. Jadi dosen bisa login, kemudian pada prinsipnya ada kesamaan dari Profesor Agus tadi ya, bahwa penjadwalan untuk ujian, pertemuan-pertemuan kuliah, apakah itu sinkronus ataupun asinkronus, itu memang kami lakukan. Dan ini yang sekarang kami akan sempurnakan terus. Jadi setiap dosen punya kekhususan. Kemudian juga ini yang dari Korea teknologi UBL, walaupun ini juga masih perlu penyempurnaan. Dan kira-kira tampilannya seperti ini untuk perkuliahan itu. Kemudian kehadiran, yaitu kan berkaitan dengan akuntabilitas perkuliahan. Ya, jadi ini mengenai kehadiran juga bisa di tracer dari partisipasi mereka di dalam perkuliahan. Nah, mengenai tadi assignment itu berapa ya? Sebentar saya buka lagi. Atau diteruskan aja nggak apa-apa. Ya, tadi ada tentang assignment-nya. Ya ini yang seharusnya dilakukan tentang assessment itu, ya kami mengukur pekerjaan mereka dari apa yang mereka laporkan. Jadi ada tugas-tugas yang dimasukkan ke Moodle, kemudian kami memeriksanya, dan tentu saja itu disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rencana perkuliahan. Jadi itu merujuk ke sana. Jadi apa yang jadi tujuan dilakukan assessment itu kan juga tergantung pada perencanaan. Kemudian aspek yang diukur apakah kognitif, afektif ya, dan
psikomotor, kemudian di mana dilaksanakannya. Nah, ini kemarin kami mengalami kesulitan seperti mahasiswa harus melakukan kegiatan di sekolah. Ya. Jadi ada praktek pengenalan persekolahan. Tetapi dalam kondisi COVID ini ya sulit mereka datang ke sekolah. Karena apa? Karena ya murid-muridnya juga tidak ada. Ya mungkin juga ya gurunya tidak ke sekolah. Sedangkan mereka kan harus melaksanakannya. Nah, sehingga dengan cara daring dicarilah bagaimana caranya. Setiap sekolah punya website dan apa-apa yang menjadi kekurangan mereka ketika harus melakukan pengenalan persekolahan, ya mereka mengutus perwakilan ke sekolah dengan perjanjian. Dan nanti di sekolah dibuatkan film, kemudian dianalisis bersama-sama oleh para peserta pengenalan persekolahan. Tentu saja itu juga terikat dengan waktu, kapan penyelenggaraannya, dan yang sekarang menjadi pemikiran juga ini para mahasiswa itu harus kuliah kerja nyata. Nah itu saya kira itu harus dilakukan nanti semester depan. Kemudian dalam asesmen juga harus dilihat siapa yang terlibat dalam proses itu. Ya, kemudian apakah menggunakan alat tes atau dengan cara tertentu dan bagaimana kita melaksanakannya asesmen itu. Ya, itulah yang menjadi dasar ketika asesmen itu dilakukan. Mungkin kita memerlukan contoh-contoh dan tadi saya sangat tertarik dengan Profesor Agus tentang virtualnya betul-betul. Dan sebetulnya itu kan yang biasa kita lakukan ya untuk murid-murid sekolah. Kemudian juga karena mahasiswa itu akan menjadi guru di sekolah, maka mahasiswa pun calon guru harus sangat memahami prosedur, misalnya tadi bagaimana virtual itu dilakukan. Ya memang beberapa hal sudah kita lakukan ya, seperti merujuk kepada Pustekom. Ya. Saya masih berpikir tadi apa yang disampaikan Profesor Agus, sederhana mengenai sasaran, melatih kesabaran, melatih berpikir ya, itu luar biasa. Dan itu kan bisa dilakukan assessment juga kepada kegiatan-kegiatan itu kepada para siswa ya, dengan cara-cara tertentu yang tadi yang Pak Rahmadian perbincangkan ya. Saya kira memang dikembangkan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi dari 7 macam yang saya beri judul tujuan assessment ya. Jadi memperjelas tujuan assessment. Nah, mungkin saya lihat lagi yang berikutnya. Baik, oh ini beda lagi karena ini berkaitan dengan pengemasan dari konten ya. Ya mungkin itu Pak Dr. Rahmadian dari saya. Ya memang assessment biasanya kalau dalam kondisi normal dilakukan, tapi juga ya memang dalam kondisi COVID ini harus dikembangkan. Gitu ya. Sudah dilakukan, perlu disempurnakan. Terima kasih. Ini kebetulan ada pertanyaan juga Pak dari salah satu peserta ini mengenai pelaksanaan praktek kerja Pak atau magang mahasiswa di masa pandemi seperti saat ini. Itu kan untuk mahasiswa jurusan pendidikan kan harusnya kan ke sekolah Pak. Jadi gimana nih pelaksanaannya kira-kira bagi mereka? Iya. Saya menjawab pertanyaannya jadi. Moga-moga yang masih ada dia. Iya. Tapi mohon maaf ini karena berdasarkan pemaparan dalam sebuah pertemuan ilmiah, ya, webinar. Jadi ada sekolah-sekolah di Jawa Barat itu memang yang masih, bukan masih ya, melakukan visiting. Jadi
ke rumah guru itu mungkin dengan prosedur ya. Satu itu. Ya memang tadi permasalahan di awal kita tahu bahwa ketika kita sudah bagus sistem di kampus, penerimanya udah ready enggak, ya. Jadi banyak permasalahan tentang itu. Nah, mengenai kuliah kerja nyata, ya memang kami sedang berpikir banyak ini Pak, bahwa apakah secara kuat mengenai online ini dilaksanakan di persekolahan, ya kita berharap mudah-mudahan terjadi begitu ya. Mahasiswa kami yang tingkat akhir yang harus KKN itu kan belum pernah belajar yang begitu-gitu ya. Tentang online maksudnya ya, bagaimana merancang, melaksanakan, menilai, menindaklanjuti itu belum. Kami berpikir bahwa ini akan ditransfer ke mereka, akan dilakukan proses pelatihan kepada mahasiswa tingkat akhir yang harus KKN, yang diarahkan kepada khusus pendidikan. Ya bagaimana kita bisa bermitra dengan guru, dengan murid, dengan orang tua, dengan pemerintah setempat untuk mensupport agar terjadi pembelajaran yang online. Nah, sehingga apa yang kami miliki dari tim e-learning FKIP Unpas itu akan melatih para mahasiswa dan dosennya tentang e-learning itu, tentang pembelajaran online. Dan tentu saja kami akan sangat berterima kasih bila mana Profesor Agus nanti memberikan informasi yang lebih banyak pada kami mengenai hal-hal yang tadi seperti praktikum virtual. Nah, jadi KKN itu saya kira pada masa kini satu membekali calon guru untuk bisa mengelola daring ya online. Yang kedua menolong para guru untuk bagaimana menyiapkan bahan ajar melalui online. Kami ingin berbagi juga dengan pihak-pihak sekolah. Nah, sebelumnya KKN itu kan banyak hal yang dilakukan. Misalnya saja ada pembuatan kompos, pemanfaatan limbah dan sebagainya. Kemudian juga di desa-desa ada kegiatan-kegiatan fisik ya yang membantu mereka. Tetapi pada saat ini kita kan nggak boleh berkumpul. Jadi betul. Saya pikir kami akan membuat satu rancangan bahwa bantulah dunia pendidikan, ya tentu dengan pemikiran-pemikiran yang memang harus disesuaikan dengan audiens nanti, misalnya SD, SMP, SMA, ya. Tadi hal-hal yang menarik seperti yang Profesor Agus sampaikan itu tentu akan sangat membantu ya ketika mereka harus ber-KKN untuk menemukan konten-konten yang memang sesuai dengan SK, standar kompetensi dasar, dan indikator yang memang harus dicapai. Nah, itu. Jadi, KKN itu begitu kami akan ngedesain. Jadi, bagaimana menularkan ini kepada para guru, orang tua, lalu murid. Supaya apa? Supaya pembelajaran daring bisa terjadi di sekolah secara baik. Ya, karena juga misalnya visiting house, kunjungan ke rumah juga mungkin 40 murid. Bagaimana mengelolanya kalau mengajar seperti itu? Betul Pak. Dan memang harus ada alternatifnya. Iya. Nah, itu yang saya dengar dari pertemuan para kadisdik ya, yang waktu itu seminar di Pasca Sarjana seperti itu, sehingga kami akan berfokus KKN itu kepada pembelajaran daring, ya, dari merancang sampai menilai sampai menindaklanjuti. Yang jelas mungkin pertanyaannya ini berkenaan dengan ini karena kekhawatiran kan itu kan salah satu mata tugas kan ya Pak. Jadi itu mungkin yang jelas saya kira pihak kampus kan selalu berpikir mengutamakan kesehatan, keselamatan dan kesehatan mahasiswa kan. Jadi
kalau secara kesehatan itu berisiko, ya mungkin harus dicarikan penggantinya kan, sepertinya itu. Ya, kemudian ini Prof, mengenai skripsi saja ini sekarang. Kan rata-rata nggak bisa terjun ke sekolah tingkat 4 tahun 2000, angkatan tahun 2014. Mereka kan harus sudah menyusun skripsi kalau di kita ya. Nah, itu tidak mungkin datang ke sekolah. Kemudian riset daring mereka sekarang sedang tidak belajar. Masa apa ya, pergantian, sedang penerimaan murid baru kan. Kemudian, nah oleh karena itu riset untuk skripsi ini kami berembuk ya para guru besar bagaimana nih menolong mereka. Jadi kami memberikan satu alternatif lagi bahwa riset itu adalah library research. Ya. Jadi mereka memberikan skripsi dengan library research, dan di kami ini Unpas sudah bekerja sama dengan Telkomsel ya, sehingga kami bisa mengakses kepada penerbit-penerbit yang memang dalam jangkauan Telkomsel gitu. Jadi mereka bisa free asal mengakses itu. Ya, asal tentunya Telkomsel. Dan tentu saja memerlukan artikel-artikel jurnal, hasil-hasil riset, skripsi, tesis, disertasi yang bisa dikompilasi menjadi satu analisis untuk menyelesaikan skripsi mereka. Jadi kami mengajukan satu alternatif penulisan skripsi dengan library research.